Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri IIMS 2024. Di video kali ini saya akan ajak Anda berkeliling untuk melihat mobil-mobil yang menarik menurut saya yang muncul di IIMS ini. Serta ada dua mobil yang saya beli yang juga baru muncul di IIMS ini. Nanti saya akan beritahukan kepada Anda. Sekarang let's go, kita jalan-jalan. Karena ini udah mendung, kita lihat yang di area outdoor dulu. Wah, lihat ini, pertama kali Anda langsung disambut oleh special guest car di pameran kali ini. Ini mobil TNI AD yang dia bisa berfungsi sebagai jembatan darurat. Dan dengar-dengar ini juga beberapa kali akan didemokan kebisaan mobil ini di IIMS. Nah, kemudian di sini ada juga area test drive. Ini area test drive khusus Suzuki Jimny 5 pintu yang baru. Ada batu-batunya semua dan masih banyak activity lainnya. Ada go-kart track, jadi Anda bisa rental go-kart di sini mulai tanggal 18 Februari. Kemudian juga ada drifting competition yang itu dimulai di weekend pertama IIMS 2024. Dan tentu saja ada IIMS Infinite Live dan Infinite Show, di mana para artis yang terkenal akan manggung untuk menghibur Anda semua. Nah, tiketnya gimana? Tiketnya kalau hari biasa itu Rp50.000 per orang, kalau weekend itu Rp85.000 per orang. Show dari para artis-artis ini dimulai di atas jam 8 malam, jadi sekitar jam 20.45 itu sudah mulai. Dan kalau Anda paketkan tiket pembelian Anda dengan Infinite Live dan Infinite Show itu hanya Rp185.000. Tiketnya bisa dibeli secara digital di diandratiket.com atau di aplikasi BBO. Nah, ini sekarang kita masuk Infinite Area. Di sini juga ada activity menarik. Kalau Anda bertanya, kok sepi banget? Karena kita melakukan syuting ini sebelum pamerannya buka. Jadi orang belum boleh masuk. Nah, ini adalah Globe of Demons. Jadi ini kalau zaman dulu namanya tong setan. Nanti ada motor bisa atraksi di dalam tong yang kecil ini. Dan ada juga wall winching challenge. Ini buatannya IIMS bersama IOF. Jadi ini challenge untuk mobil-mobil off-road melewati obstacle ini. Ini hampir 90 derajat tanjakan atau turunannya ini, dan harus dengan winch ya. Jadi ini di sini kita bisa melihat teknik-teknik winching yang menarik. Jadi di area outdoor ini akan banyak sekali atraksi dan pertunjukan yang menarik. Itu buat bandnya di sana. Sekarang kita lihat area test drive-nya. Nah, selain area test drive yang dimiliki oleh beberapa APM yang khusus untuk mobil mereka, ada juga area test drive untuk banyak mobil lainnya. Nah, ini melewati tracknya ini di IIMS Track. Dan ini lumayan panjang ya, jadi benar-benar mengelilingi area outdoor ini. Bukan yang cuman gigi satu belok lagi, gigi satu belok lagi. Ini bisa lumayan jauh jalannya dan bisa membuat Anda merasakan experience yang lebih ke mobil yang Anda test drive. Nah, mobil-mobil apa saja yang menarik? Yuk kita masuk. Nah, kita mulai dari Hall A. Kita langsung disambut oleh Mitsubishi. Lihat, ini pamerannya belum buka. Jadi masih dibersih-bersihin semuanya. Dan di Mitsubishi ini memang yang menjadi bintang mereka adalah X-Force. Dan X-Force ini ditampilkan dalam banyak warna di sini. Memang X-Force ini tidak ada perubahan sama sekali di IIMS ini. Tapi mereka mempunyai sejumlah penawaran menarik di pameran ini supaya lebih menarik perhatian pengunjung ke SUV terbaru dari Mitsubishi yang berbasis Mitsubishi NFC Concept ini. Ini adalah Mitsubishi L100 EV yang ini basisnya mobil komersial tapi compact sekali, dan mungkin bukan untuk pemakaian sehari-hari ya, tapi lebih ke bisnis kecil yang mereka itu ingin mobil yang compact tapi berpenggerak elektrik dan bisa menjalankan bisnis mereka dengan operational cost yang lebih rendah. Wah, ini dia salah satu bintang di pameran ini, Suzuki Jimny 5 pintu. Akhirnya masuk ke Indonesia secara cepat, dan
Ini janjinya Suzuki akan lebih cepat indennya, jadi nggak perlu menunggu selama yang 3 pintu. Tapi kalau kok saya lihat di komen-komen ya di Instagram saya, banyak yang mengeluhkan mobil yang baru launching ini saja sudah langsung di markup oleh beberapa dealer Suzuki. Semoga itu tidak benar, dan kalau itu benar, semoga bisa segera diatasi dan orang yang mendapatkan mobil ini adalah orang yang membayar normal sesuai dengan antrian. Karena masa iya masih di markup terus, udah 5 pintu dibikin lebih banyak, masa iya mau digoreng juga? Enggak lah, mestinya dealer-dealer itu bisa memastikan bahwa harga yang didapat konsumen itu sesuai dengan harga price list dan antrian tidak boleh diselak. Kalau markup itu kan artinya ada orang yang nyelak antrian karena dia bayar lebih. Enggak, harusnya mestinya bisa dirapihkan di mobil ini karena ini mobil yang menarik. Jadi secara teknis ini sama semua seperti Jimny 3 pintu, tapi dengan penambahan wheelbase 340 mm, kemudian panjang total juga bertambah 315 mm. Jadi dengan 2 tempat duduk tegak Anda punya bagasi itu masih sampai 221 liter. Dan ada sejumlah fitur-fitur lainnya yang tidak ada di 3 pintu, ini ada di 5 pintu. Ada sensor parkir, ada kamera parkir, head unit dengan Apple CarPlay dan Android Auto gitu. Jadi ini mobil yang akan lebih nyaman, lebih lega dengan ketangguhan yang mirip dengan 3 pintu. Tapi tolong jangan kejadian kayak 3 pintu. Saya berharap ke Suzuki untuk antrian itu bisa di-manage dengan baik sehingga orangnya sudah ngantri lebih dulu, dapat lebih dulu, first come first serve dengan harga normal. Tidak ada cara untuk orang itu bisa upping price dan nyelak antrian lah gitu. Kalau yang lain nggak ada yang terlalu menarik perhatian saya di Suzuki karena ini existing produk semua. Nah, di seberangnya Suzuki ini juga ada yang sangat menarik dari MG. Oke, kita tahu MG4 EV ini yang menggemparkan dunia mobil listrik karena dengan speknya yang lumayan tinggi, range-nya yang lumayan jauh, tenaga yang lumayan besar, harganya 433 juta rupiah. Dan ini dipajang bersamaan dengan MG ZS EV. Nggak apa-apa mas, bersihin aja dulu, nggak apa-apa. Namanya juga mau mulai. Nah ini MG ZS EV yang harganya selisihnya kira-kira 20 juta rupiah. Tapi yang menarik di MG ternyata tidak berhenti hanya di 2 mobil ini. Mereka memperkenalkan 2 mobil yang akan segera dijual di Indonesia. MG ES EV. Ini full electric. Dan kalau misalnya ini jadi di launching di Indonesia, ini adalah station wagon pertama full elektrik yang ada. Dan satu lagi, ini dia. Ini sosok mobil yang mungkin Anda pernah lihat di pameran, namanya Maxus atau Maxus, tapi sekarang dijual di Indonesia under MG. Boleh kita pinggirin dikit? Maaf ya mas. Nah ini dijual under MG karena mereka memang masih satu grup di globalnya. Dan MG Maxus 9 ini kalau dijual di Indonesia, dia juga akan menjadi MPV besar pertama yang full elektrik. Ini ukurannya mirip dengan Alphard dan Velfire, tempat duduknya juga captain seat di belakang. Sayangnya masih dikunci. Wah, ini yang menarik. 2 mobil ini menarik, menunjukkan MG akan sangat serius di produk mobil listrik. Daihatsu terus terang tidak ada mobil yang terlalu menarik perhatian saya di sini karena mereka hanya memajang existing produk. Terios, Rocky, Sigra, dan Xenia. Tapi di seberangnya, ini yang menarik, Mini mengakhiri satu jenis modelnya, tapi mereka memberikan varian yang spesial. Ini dia. Ini adalah Mini Clubman Final Edition. Kenapa Final Edition? Karena berdasarkan keterangan yang saya dapat, Mini Clubman generasi ini adalah yang terakhir. Tidak akan ada lagi Mini Clubman. Yang mana itu sebenarnya disayangkan karena Clubman dengan bentuk belakangnya yang unik itu membuat dia berbeda dari mini-mini yang lain, paling praktis
termasuk salah satu yang paling nyaman dan paling keren untuk dilihat. Tapi ya udah, dia usianya mau berakhir dan ini adalah final edition. Final edition ini hanya 1969 unit di dunia. Kenapa 1969? Disesuaikan dengan pertama kali Mini Traveler yang menjadi inspirasi dari Mini Clubman ini dibuat. Dan Indonesia hanya kebagian 50. Dari 50, 43 sudah terjual. Tinggal 7 unit lagi dari mobil ini yang bisa Anda miliki. Perbedaan harganya katanya sekitar 100 juta rupiah dibandingkan yang varian biasa ya, yang final edition ini. Yang lainnya normal. Nah, sekarang kita masuk ke mobil pertama yang saya beli di IMS ini adalah ini. Nah, ini BMW, ada BMW seri 3, ada X3, ada seri 2, ada BMW iX1. Ini mobil listrik yang paling compact untuk jenis SUV dari BMW. Bukan ini yang saya beli, tapi ini menarik juga karena dia bentuknya sama persis seperti X1 yang baru, dan X1 yang baru itu paling mewah dibandingkan X1 sebelumnya, tapi dia sekarang full elektrik dan dijualnya di harga 1 komaan, di sekitar 1,5 miliar rupiah kalau nggak salah ya, sedikit di bawah itu. Kemudian ada yang paling besar nih, i7. Ini sebenarnya cocok loh jadi mobil presiden, karena presiden, kalau misalnya presiden mendatang mau mobil yang full elektrik, yang paling besar ukurannya, yang paling sekelas dengan S-Class ya ini, i7 ini. Apakah presiden baru kita mau full elektrik? Kalau mau full elektrik, ini pilihannya. Nah, tapi mobil yang saya beli adalah ini. BMW iX. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, loh, bukannya sudah beli iX ya? Yes, saya sudah beli iX yang xDrive 40. Pada saat saya beli, saya tidak tahu yang xDrive 50 ini mau keluar. Kalau saya tahu mau keluar, saya nggak akan buru-buru order. Nah, karena yang xDrive 50 ini, satu, tenaganya lebih besar. Tenaganya sampai 523 HP, torsinya 765 Nm, 0 sampai 100 di bawah 5 detik. Kemudian range-nya lebih jauh karena baterainya sampai 100 kWh, sedangkan yang xDrive 40 itu di 71 kWh. Jadi dia bisa hampir 600 km. Sudah gitu dia pakai air suspension, velgnya 22 inci lebih gede, dan dia sudah pakai rear wheel steering. Jadi ini lebih kenceng, lebih jauh range-nya, lebih lengkap fiturnya, dan pastinya lebih nyaman karena suspensinya menggunakan air suspension. Dan saya bingung karena saya udah beli xDrive 40 pada saat itu. Dasar hoki, ngobrol sama temen, tiba-tiba ada teman saya yang memang menginginkan iX dan dia tidak membutuhkan yang 50 ini karena dia juga hanya untuk istrinya, dia tidak perlu yang tenaganya terlalu besar. Jadi saya jual xDrive 40 saya yang baru jalan 500-600 km dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh dibandingkan saya beli. Kebetulan saya juga belum jadi STNK-nya, jadi STNK-nya bisa langsung ke pembeli berikutnya, yaitu teman saya. Cuman dia minta namanya jangan disebut, oke? Nah, akhirnya ya sudahlah. Karena mobil saya bisa terjual dengan harga yang mirip, saya tukar tambahlah dengan mobil ini. Dan nggak sabar rasanya menunggu datang. Dan kemarin di acara BMW ini saya sudah secara resmi dinobatkan sebagai pembeli pertama xDrive 50 ini. iX xDrive 50 ini jadi pembeli pertama di Indonesia. Tinggal menunggu unitnya datang. Nah, Subaru ini menampilkan existing produknya seperti Subaru WRX Wagon, ada WRX Sedan, ada Crosstrek, ada Forester. Tapi yang sebenarnya paling baru yang mereka keluarkan tuh yang ini. Ini Subaru BRZ yang model year 2024. Dan ini menarik karena dia sudah dilengkapi dengan brake kit dari Brembo. Jadi 326 mm, 4 pot di depan, 2 pot di belakang. Kemudian baik yang matic maupun yang manual dia sudah pakai EyeSight, fitur radarnya Subaru.
Sebelumnya hanya yang otomatis, sekarang yang manual juga nih, lihat nih. Ada kameranya nih di sini, kamera eyesight-nya. Jadi BRZ ini makin menarik dan makin keren dilihat karena ya itu, rem Brembo-nya itu sih terutama. Kalau eyesight sih menurut saya nggak begitu penting ya untuk mobil sport seperti ini gitu ya. Tapi penambahan rem Brembo bukan cuma menambah performa pengereman, tapi juga menambah keren dan membuat mobil ini jadi proper terlihatnya. Apalagi warna World Rally Blue dengan Brembo yang warnanya gold. Matching banget. Nah, di sebelahnya ini ada Chery Omoda, ada Omoda 5 GT, ada Omoda E5, kemudian juga ada Tiggo 5X. Ini lebih kecil daripada Tiggo 7 dan Tiggo 8, tapi jelas yang menarik perhatian saya adalah Omoda E5 ini. Kenapa? Karena ini mobil terkencang di kelasnya, 0-100 6,6 detik. Dia termasuk salah satu yang paling mewah dan paling berkelas interiornya. Dan harganya, dia di bawahnya BYD Atto 3. Harganya tidak sampai 500 juta rupiah, bikin mobil ini jadi sangat menarik. Nggak heran Pak Yusuf Hamka sampai beli 70 unit untuk operasional mungkin di kantornya atau di partainya, tapi saya sudah nyoba mobil ini sendiri dan ini menarik. Tapi Tiggo 5X ini menarik juga karena ini pilihan kalau misalnya Anda belum ingin berpindah ke mobil listrik gitu ya, ini bisa menjadi pilihan dan dia bentuknya itu compact sekali. Dan di seberangnya ini adalah salah satu merek baru yang baru pertama kali keluar di IIMS, belum pernah keluar di mana-mana, yaitu VinFast, pabrikan mobil dari Vietnam, dan mereka langsung memberikan banyak option. Jadi tidak hanya satu mobil. Ini yang paling sederhananya VinFast VF5. Jadi dia ini range-nya sekitar di 300 kilometeran. Dengan tenaganya itu lumayan, tenaganya di 130-an HP, jadi nggak pelan juga. Tapi memang simple ya nih mobil. Dia masih pakai dop. Tapi ada satu yang paling menarik perhatian saya, yaitu yang ini. Ini yang termewahnya yang dipamerkan di IMS, yaitu VinFast VF7. Jadi kayaknya semakin tinggi angkanya tuh menunjukkan kelasnya. Ini bentuknya keren loh. Ini bentuknya keren, modern. Lihat ini tuas pintunya ketesla-teslaan, dalamnya juga simple dan futuristis, serta mobil ini tenaganya besar. Mobil ini tenaganya itu bisa mencapai 350 HP dan torsinya 500 Nm. Jadi bukan mobil yang pelan. Iyalah, namanya VinFast, harus fast dong. Salah satu yang menjadi bintang di IMS ini adalah BYD karena mereka mengumumkan harga jual dari mobil-mobilnya dan itu cukup mengejutkan. Well, ada harga yang mengejutkan, ada harga yang agak di bawah ekspektasi. Untuk yang BYD Dolphin sebagai entry level, mereka ini jual di harga 425 juta rupiah kalau nggak salah. Yang mana it's okay. Harganya itu jadi mirip dengan MG4 EV. Secara kelegaan ruang dia lebih baik, secara fitur lebih baik, tapi mungkin tidak sekencang MG4 EV. It's okay lah harganya. Kemudian ada BYD Atto 3. Nah, menurut saya ini agak ketinggian harganya. Dijual di 500 juta rupiah lebih, 510 juta rupiah kalau nggak salah untuk tipe yang tertingginya, yang mana mestinya kalau dia mau bersaing dia harus bisa di bawah 500 juta rupiah. Di atas 500 juta rupiah masih terasa kemahalan karena di bawah 500 juta rupiah ada MG ZS EV, kemudian ada Chery Omoda E5 yang lebih kencang sedikit dari mobil ini. Walaupun ini mobil bagus, very well equipped, cuman saya merasa harganya mestinya bisa lebih rendah lagi untuk sebuah BYD. Tapi yang mengejutkan adalah ini, BYD Seal, tipe termahalnya yang tenaganya 500 HP lebih, yang 0-100 diklaim cuma 3,8 detik.
Yang diprediksi orang ini bisa harganya 1,2 sampai 1,3 miliar karena saingannya adalah Ioniq 6. Padahal Ioniq 6 juga kalah tenaga dengan ini, ternyata harganya 719 juta rupiah untuk tipe yang paling atas. Bahkan untuk tipe di bawahnya itu yang rear wheel drive itu di 600 jutaan. Ini yang BYD yang menurut saya harganya paling mengejutkan, BYD Seal ini. Untuk Dolphin dan Atto 3 tidak terlalu mengejutkan. Nah, satu yang menarik ini adalah BYD Denza D9. Ini full electric dan ini pasti adalah pesaing dari MG Maxus 9 itu. Ini bentuknya futuristis, bentuknya besar dan kelihatan dalamnya itu nyaman sekali, tapi ini belum diluncurkan, hanya baru sebatas perkenalan. Saya sebenarnya pertama kali ketemu mobil ini di Tokyo Motor Show. Sekarang jangan-jangan unit yang sama ya, terus dibawa ke sini, kita tunggu aja, tapi belum dijual. Nah, bicara mobil yang belum dijual, Hyundai lebih ekstrim. Mereka memasukkan Hyundai 7 Concept. Ini yang akan menjadi Hyundai Ioniq 7. SUV besar yang basisnya sama dengan Kia EV9, tapi dia akan memiliki bentuk mirip lah seperti ini. Hyundai itu punya reputasi antara mobil konsep dan aslinya itu tidak jauh berbeda. Jadi kita bisa expect nanti Hyundai Ioniq 7 ini mirip-mirip seperti ini. Nah, terus satu yang menarik dibahas adalah Ioniq 5 Batik. Jadi ini tadinya cuma dibikin satu untuk di show aja, tapi sekarang dijual. Dan ini hanya ada 60 unit, jadi limited edition. Cuman saya bingung deh, kalau misalnya kita nyerempet gimana ngecatnya ya? Kira-kira kalau kita ngecat ke bengkel Hyundai harus manggil artis batiknya lagi nggak? Ini menarik. Ada Adit. Lo bikin review buat siapa? Buat Auto Driver. Oh, buat Auto Driver. Iya. Kona elektrik ya? Elektrik, iya. Nih, keren. Keren. Kalau bisa dijual cepet-cepet. Nah, ini belum dijual kan? Belum. Dijual. Jadi Kona elektrik ini sekarang di review dulu sama Adit, nanti bisa nonton di channel Auto Driver. Channel Auto Driver ya. Berhubung channel Auto Driver saya kerja di situ juga, jadi boleh saya ganggu bentar. Nah, ini Kona elektrik ini jauh berbeda dibandingkan Kona elektrik sebelumnya. Tapi dia belakangnya sekarang juga sudah rata. Tuh, tidak ada tonjolan sama sekali. Dan kenapa diperkenalkan? Karena Kona elektrik ini akan menjadi model kedua dari Hyundai yang dirakit di Indonesia. Artinya ini akan mungkin bersaing dengan BYD Atto 3, dengan Chery Omoda E5. Tapi kita tahu Hyundai termasuk salah satu yang cukup matang untuk sistem penggerak listrik itu termasuk salah satu yang paling matang dan salah satu yang paling reliable. Nah, satu lagi ini sebenarnya, nah ini menarik untuk dibahas. Jadi Hyundai Creta itu hadir dalam varian baru, yaitu varian Alpha. Jadi Alpha ini mungkin seperti Black Edition ya. Jadi warnanya itu doff, ada hitam, ada silver, ada putih. Kemudian velgnya hitam dan gagah gitu ya. Di bagian dalamnya juga joknya itu hitam merah dengan logo Alpha. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan oleh Hyundai Creta ini sebenarnya bukan cuman varian yang baru, tapi facelift mestinya, supaya mengubah bagian belakang. Karena di luar negeri itu sudah ada yang versi faceliftnya, tapi Indonesia belum masuk. Tapi ya lumayan lah, ini lebih gagah gitu ya, tapi lebih nice lagi kalau misalnya bisa masuk. Oke, kita jalan lagi. Ini luar biasa ya, di IMS ini hampir semua booth itu punya minimal satu mobil yang menarik untuk dilihat. Nah, Wuling yang kita pikir sudah selesai dengan Bingo EV, karena Bingo EV ini juga belum lama diluncurkan, bahkan delivery mobil saya juga belum lama. REV juga sudah sekian lama ada, tapi mereka nggak berhenti dan mereka menampilkan mobil listrik ketiganya. Yang A itu REV, B itu Bingo, yang ini C, Cloud EV. Dan ini besar. Saya sudah masuk ke dalam. Ini besarnya mirip-mirip Hyundai Ioniq 5. Nah, belum ada spek teknisnya, tapi
Diperkirakan mobil ini tenaganya mungkin sekitar 130 sampai 150 HP. Kemudian dia memiliki range yang diklaim oleh Wuling ada dua. Yang pertama itu di 460-an kilometer, yang varian yang lebih tinggi itu bisa di atas 500 kilometer. Ini kalau kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Khas EV-nya Wuling, simple, tidak ada macem-macem, tapi ini yang kualitasnya paling mewah dan paling berkelas. Joknya ini bukan cuman terlihat empuk, tapi memang beneran empuk. Trim kopernya, nah ini mobil yang sangat menarik untuk Anda lihat. Karena mobil ini bukan sekedar dipajang. Oh, lihat tuh belakangnya, lega sekali belakangnya. Dan bangku belakang itu bahkan bisa reclining sampai 135 derajat. Ini menarik untuk disimak mobil ini dan untuk Anda lihat langsung. Karena mobil ini akan dijual di Indonesia di kuartal kedua. Kuartal kedua itu sebentar lagi, artinya di antara Juni sampai Desember tahun ini akan meluncur dan akan juga di CKD di Indonesia, dan ini akan menjadi salah satu kuda hitam di pasar mobil listrik, dan saya yakin harganya pasti di bawah 500 juta rupiah. Nah, ada satu lagi mobil yang saya beli dan baru muncul di IMS ini, tapi kita lihat yang satu ini dulu. Honda. Duh, Accord baru ini keren banget ya. Saya tuh dari dulu nggak tahu kenapa selalu suka Accord, tapi nggak pernah punya Accord. Cuman ayah saya pernah punya Accord, tapi ini Accord Hybrid ini menarik sekali bentuknya. Dia mesinnya sama seperti CR-V Hybrid. Ini biasanya hanya ada di Amerika nih yang seperti ini. Ini sebenarnya favorit saya. Aduh, Honda i. Kenapa kau tidak dijual? Mungkin range-nya juga rendah, cuma 200 km. Tenaganya oke. Tenaganya 0-100 di 7 detikan. Tapi, lagi semangat mau menjual mobil. Ini mungkin range-nya nggak terlalu jauh, tenaganya oke, tapi interior dalamnya Masya Allah, bagus sekali. Dan ini bikin menyenangkan gitu bawa mobil ini sehari-hari di dalam kota. Spionnya elektrik, gara-gara ini tidak bisa dijual di Indonesia. Walaupun kalau dijual harganya di atas 1 miliar, saya yakin akan ada orang-orang yang suka mobil ini karena mobil ini seperti karya seni, beda seperti mobil listrik kebanyakan. Nah, Honda itu sebenarnya nggak ada yang baru produknya, tapi mereka memberikan varian baru, ini BR-V N7X Edition. Dia over fendernya hitam, velgnya hitam, kemudian dia juga ada emblem N7X-nya, dan tidak ada perubahan spek teknis, tapi mobil ini dibuat menjadi lebih gagah. Di sini kemudian ada chrome-nya gitu ya, ada bagian depannya di sini ada lips-nya juga itu diubah, ya ubahannya minor ya, perbedaan harganya juga nggak terlalu besar. Ini di kelasnya ini salah satu yang paling advance, Honda Sensing-nya, rasa berkendaranya paling solid, bantingannya juga yang salah satu yang paling dewasa. Saya udah 2 tahun kira-kira punya mobil ini dan sekarang mobilnya sangat disukai oleh ayah saya, jadi ayah saya pakai mobil ini terus. Nah, sekarang kita masuk ke booth terakhir di mana ada satu mobil yang saya ambil. Bukan ini. Ini adalah Hilux Rangga. Jadi Rangga yang versi produksinya diberi nama Hilux Rangga. Ini adalah pick up yang paling cool menurut saya bentuknya. Dan pengen beli, cuman nggak tahu buat apaan. Seru banget kan, depannya kayak Lego gitu. Dalamnya juga kotak-kotak gitu ya. Pengen. Cuman kalau saya beli ini buat apa ya? Coba komentar deh. Kira-kira dijadiin apa kalau saya beli ini. Tapi ini juga belum ada harganya, belum meluncur resmi, masih diperkenalkan. Tapi kalau dulu namanya Rangga Konsep, sekarang sudah namanya Hilux Rangga. Sudah siap untuk dijual. Ini juga menarik, RAV4 PHEV.
Tapi saya juga belum ada plug-in hybrid di rumah. Cuman harganya lumayan mahal ya, harga segitu kita bisa dapat yang full elektrik gitu. Sedangkan full elektriknya Toyota BZ4X ya saya nggak ambil karena sudah ada Ioniq 5 di rumah. Tapi yang saya ambil akhirnya datang juga. Pertama saya itu pesannya Alphard. Kemudian saya lihat di website, wah kok Velfire-nya ganteng banget ya. Dan Velfire-nya katanya pakai executive lounge yang di Jepang. Ya udah, saya bilang ke Toyota, tolong cancel Alphard-nya, pindahin ke Velfire. Pada saat pertama kali launching, Alphard yang keluar loh. Kok nggak ada Velfire-nya? Terus Velfire kemungkinan tahun depan, tapi tidak ada yang bisa memastikan. Akhirnya keluar juga bulan Februari 2024. Toyota Velfire ini lihat, aduh, ganteng sekali depannya, belakangnya juga, serta dia bagian dalamnya. Ini dia sudah executive lounge. Jadi dia itu joknya lebih lebar dibandingkan Alphard, lebih mewah. Ini benar-benar dalamnya sudah setara dengan Lexus LM 350. Jadi perbedaan harganya juga memang nggak terlalu jauh ya. Ini cuma beda 200 sampai 300 juta sama Lexus. Nih kira-kira di 1,7 sampai 1,8, lebih mahal sedikit dari Alphard. Tapi ini belakangnya benar-benar lebih baik dan lebih lega dibandingkan Alphard. Nggak nyesel saya ngelepas Alphard dan pesan ini. Dan pesanan saya itu sudah dari 6 bulan yang lalu. Serta kemarin sudah koordinasi sama pihak Auto 2000. Jadi saya ngambilnya di Auto 2000. Katanya saya tinggal tunggu aja, mestinya nggak lama lagi Velfire saya keluar. Haha, kita tunggu aja. Nanti kalau review lengkapnya bisa lihat di Auto Driver, tapi seneng banget. Ini benar-benar dapat kabin yang terbaik. Tapi tenang, saya bukan nambah. Kalau saya ini nanti mobilnya udah datang, saya akan jual mobil saya yang bisa tergantikan oleh ini. Tahu dong kira-kira mobil yang mana aja yang akan saya jual? Nah ini. Ini cuma ada hybrid ya, jadi tidak ada yang non hybrid. Dan itu executive lounge. Gak sabar. Sebenarnya bukan buat saya juga sih mobilnya. Nantinya ini buat Rima. Kalau misalnya nanti mobilnya datang. Nah di Corolla yang menarik untuk dibahas juga adalah Toyota GR Corolla ini. Tadinya tuh saya berharap GR Yaris yang facelift itu masuk, tapi ternyata belum masuk ke Indonesia. Tapi GR Corolla ini sudah semakin mendekati. Jadi sudah dari tahun lalu diperkenalkan, tapi nggak tahu niat jualan apa enggak, kok nggak diumum-umumin harganya ya. Tapi akhirnya ada kisaran harganya dari Toyota, dan ini menarik. Harganya kisarannya 1,2 sampai 1,3 miliar rupiah. Yang mana itu harga yang bagus, lebih rendah dari Honda Civic Type R, padahal tenaganya mirip. Ini tenaganya 300 HP dan dia all wheel drive, sedangkan Civic Type R kan cuma front wheel drive. Nah ini moga-moga cepat masuk unitnya, cepat bisa dijual, dibeli sama orang, karena GR Corolla ini menjadi salah satu pengobat ketidakadaan GR Yaris lagi di Indonesia. Karena basisnya, penggeraknya ini semua adalah GR Yaris, tapi basis bodinya basis bodi Corolla. Jadi dia lebih nyaman, lebih lega, lebih praktis, dan tenaganya diperbesar, tapi performanya sama dengan GR Yaris karena power to weight ratio-nya sama. Tapi harga 1,2 sampai 1,3 sih benar-benar menarik untuk meminang GR Corolla ini. Ayo dong Toyota, cepetan dong di delivery ke pembelinya. Saya sih nggak pesen, tapi saya seneng aja kalau ngeliat banyak GR Corolla di jalan. Nah sekarang kita keluar lagi. Halo, nih Pit Stop Otomotif. Jadi ini adalah bengkel kolaborasinya Evans Motor ya. Jadi untuk merawat mobil-mobil eksotis, mobil-mobil spesial. Bahkan lihat itu kepala bengkelnya dari Jerman asli. Jadi mereka punya networking yang sangat bagus. Jadi mobil apapun, mungkin yang khususnya yang dibeli dari importir umum gitu ya, itu bisa dilakukan perawatan dan perbaikan di sini. Nah, Pit Stop Otomotif ini di daerah Sunter, tapi di Jalan Yosudarso ya. Tapi mereka buka booth di IMS ini untuk memperlihatkan kebisaan mereka untuk merawat dan memperbaiki mobil-mobil eksotis ini.
Hyundai juga ya punya ini sendiri, punya area test drive sendiri. Dan ada VinFast, VinFast juga punya area test drive sendiri. Nah sekarang kita akan nyebrang dari Hall A ke Hall C lewat Skybridge. Nah Skybridge ini bisa diakses siapa aja ya, nggak perlu pakai ID. Siapapun bisa lewat Skybridge dan ini berguna kalau misalnya hujan gitu ya, jadi enak gitu, nggak kehujanan. Wah, dari sini bisa ngelihat area test drive-nya. Gede loh nih, area test drive yang punya IMS-nya tuh gede. Wow tuh, ada suara mobil-mobil drifting lagi latihan. Kalau Anda nonton video ini di minggu pertama IMS, datang deh, ada drift competition-nya juga. Nah, Skybridge ini sekarang tidak ada jam operasionalnya lagi, jadi selama pameran ini buka, Skybridge ini bisa Anda gunakan untuk berpindah dari Hall A ke Hall C. Di tengah gempuran mobil listrik ya, kok rasanya ada senengnya juga ya dengar mobil berisik itu, mobil-mobil drifting tuh. Internal combustion masih ada, masih di hati, masih menggugah adrenalin gitu ya. Tapi memang untuk sehari-hari sekarang mobil listrik menjadi semakin masuk akal. Nah, kita masuk ke Hall C. Hah, kayaknya kenal ini. Om Mobi punya booth di sini. Ada Om Gendut. Halo Mas. Om Mobi mana? Om Mobi lagi beli kopi. Lagi beli kopi. Udah datang tapi? Udah datang. Terus di sini jualan apa? Hari ini jual baju. Oh, beda-beda tiap hari jualannya? Beda-beda penjelasinnya. Oh. Jadi jual baju, ada apar. Ini kenapa? Ini dijual juga? Ini kalau ada yang mau sih jual. Jadi Oh, gitu? ingat penjualannya. Oh, sama dia juga. Ini barang display sebenarnya. Jadi karena kita pasang body kit. Body kit dari Tommy Airbrush sama ada Thor. Iya, asalnya kuning nih, kuning taksi. Iya. Yaudah. Ya, Mas. Ada Om Mobi di sini. Dan ada satu lagi teman saya buka booth di sini. Oh, ada diecast banyak. Dia buka booth. Sini. Selamat pagi. Hai. Ini apa sih, kalau susah banget? Susah banget. Jualan apa? Gua jualan pembersih. Tapi gua ada produk baru loh. Ini namanya helmet deodorizer. Jadi Deodorizer. Lo pernah nggak sih kalau lo misalkan naik ojol, terus lo pakai helm temen lo atau pakai helm ojolnya itu kepala lo gatel Iya. karena helmnya apa? Nah, jadi itu disemprotin pas gatel. Bukan. Ini disemprotin ke Oh, helm. gue pikir abis naik ojol kita gatel. Ah, ini buat disemprotin biar nggak gatel. Ini buat helm balap lo disemprotin. Hah? Jadi kumannya dibunuh dulu, terus ada aromanya. Nah, terus jadi kalau kita mau naik pakai helm orang lain, jadi helm orang lainnya kita semprot dulu. Helmnya disemprot dulu. Gitu. Kalau dia nggak mau, helmnya disemprot. Cari teman yang lain. Sini aja. Terus simulator. Ini ceritanya ngapain nih? Ya kalau misalkan bisa Ada hadiahnya nggak? ada Apa? voucher belanja elektronik 1 juta Di? di Hartono. Oh, dapat voucher Kalau buat misalkan- berapa orang? Satu. Buat satu Karena orang. ada minimum pembelian, terus lo bisa ini Tracknya Mandalika. Mandalika. Pakai Iya. pakai Audi RS3. Oh, siapapun boleh ikut. Boleh. Lo kan ikut kemarin kan? Iya, menang nggak gue? Enggak lah. Kenapa? Lo kan didiskualifikasi. Nggak Kok boleh gue lah. didiskualifikasi? Kayaknya gue fastos deh. Syaratnya tidak boleh pembalap beneran ataupun pembalap isin. Ya. Karena dia pembalap beneran kan. jadi Taunya nggak dari boleh. mana? Kita akan stalk Instagramnya. Oh, curang, nggak boleh ikutan. Iya. Lo udah mampir ke boothnya si Om belum? Udah. Omnya mana? Omnya lagi beli kopi. Dasar si Om itu ya. Oh, gitu. Mau nyobain main? Apa? Ah, percuma, nggak ada hadiahnya. Betul. Dah. Bye. Ah, ini kita masuk ke tempat ada pameran karya-karya mahasiswa kita. Wah, halo. Ini dari mana nih? UI, wah UI. Teknik mesin dong? Wah, mantap. Ada kelas saya nih semuanya nih. Ini mobil yang buat di Shell Eco Marathon. Gitu. Kapan Shell Eco Marathonnya? 2 sampai 7 Juli.
good luck ya. Semoga menang. Kapan-kapan kalau boleh saya coba dong di kampus. Oke. Nah ini juga ada dari Bima Sakti UGM. Ya, nah ini beda ya, kalau ini untuk Shell Eco Marathon untuk hemat energi, yang ini untuk formula kampusnya ya. Garasi drift, Pajang Silvianya di sini jual merchandise. Halo. Mana di Pomeziko? Belum ke sini kayaknya, paling siangan mereka ke sini. Di Poziko ayo datang, ini pamerannya udah buka. Tapi dia pasti ke sini sih. Pasti ke sini ya. Keren. Merchandise bisa dibeli di sini juga Bisa, ya semuanya. Siap. Sukses. Oh, ada mobil-mobil yang akan berniat mengikuti AXCR. Ini mobilnya teammate saya ini, Om Dendi. Toyota Hilux. Oh kan, Om Dendi. Beliau ikut AXCR di Thailand, finish. Itu AXCR itu seperti apa ya, pemanasan sebelum rally Dakar lah, itu rally jarak yang sangat panjang. Oh, ini Om Wijaya Kusuma, Jimny-nya. Classic Sports Car Show. Nah, kita masuk ke booth sepeda motor di sini. Jadi banyak sepeda motor juga di sini. Kebetulan saya nggak beli sepeda motor, tapi Anda bisa lihat seperti ini. Nah, kita masuk ke area yang menurut saya sangat menarik di IMS. Dari tahun lalu sudah ada. Ini kalau saya menyebutnya ini ada water world di sini. Ada area air di ini untuk recreational boat and marine tourism exhibition. Jadi ada kolam buatan di sini dan ini cukup besar. Nah, ini ada beberapa display kapal kecil, kayak yang nanti pengunjung juga bisa nyoba di area sini. Nah, kalau misalnya Anda punya anak yang suka wall climbing, wah ini empuk nih, jadi kalau jatuh nggak apa-apa. Nah ini bisa di sini. Nggak berani takut jatuh. Sini ada yang datar, ada yang miring seperti ini. Kalau jatuh nggak apa-apa nih, empuk. Oh lucu juga ya lomba panjat tebing saya sama Om Mobi ya. Siapa yang kira-kira bisa nyampe atas lebih dulu? Hihi, buat anak kecil. Wah, kapal. Oh yang sendiri ada, yang berempat ada. Sendiri maksud. Sendiri yang Oh iya? yang di goes. Coba ah. Pelampungnya? Ini dalamnya berapa meter? Ini cuma sepinggang. Terus kenapa mesti pakai pelampung? Nggak apa-apa. Buat safety aja. Iya, buat safety. Jangan sampai kecebur. Bukan masalah mic-nya, guanya basah. Malah mikirin mic si Revi. Ada ngeri-ngerinya gitu loh. Karena kapalnya tuh kecil. Kalau pas saya injek nggak seimbang, wah. Kiri dulu. Iya. Jauh banget kiri dulu. Nah, masuk dulu gua. Oke. Sip. Beloknya ada sebelah sana ya? Ah, beloknya di mana? Ini. Ah, iya. Kalau mundur dimundurin. Iya. Ini posisi berkendaranya sebenarnya cukup ergonomis ya. Legroomnya lega, headroomnya lega. Oh, ini mundur gini. Oh, bisa belok tuh. Gimana beloknya? Saya harus orientasi dulu nih.
Belok dong, belok dong, belok. Kenapa nggak belok ini? Ya lumayan lah, minimal parkirnya bagus. Seru juga. Nah ini bisa Anda coba juga sendiri. Makasih. Nah di hall B1 ini masih ada mobil lagi. Ini dari Indomobil Plaza. Jadi semua merek-merek yang di bawah Indomobil. Dari sana ada Nissan. Nissan itu ada Magnite, ada Kicks e-Power, ada Serena, ada Terra, ada VW. VW itu ada T-Cross, ada Tiguan Allspace. Audi ada Q8, A5 Sportback, Q3 Sportback. Halo. Kia, halo. Kia EV9, GT Line. Di belakangnya ada Kia Sonet. Halo. Oh jadi dari semua merek Indomobil Plaza ya ininya ya. Selamat siang Om Fitra. Selamat siang. Jaguar Rizky Om Fitra. Jaguar, oh ini mobil lebaran saya nih. Jaguar I-Pace ya. Masih 3,3 harganya. Masih Om. Tapi kalau buat Om boleh di bawah 3. Halo. Ada Jaguar, ada Land Rover Defender 130 ya. Ini EC3. Yang tadinya saya pesan tapi ternyata cancel. Kapan datangnya Mbak? April. Nah, ini tapi teman-teman kalau mau pesan sekarang mungkin udah bisa datang April. Di sini ada displaynya Citroen C3, di belakangnya ada Citroen C5 C5 Aircross dan ada C3 Aircross juga. Harganya jadi berapa sekarang? 388. Udah di atas, di bawah 400 juta rupiah sekarang. Kemarin terpaksa saya cancel karena saya udah keburu ngambil bingo, punya saya nggak datang-datang. Tapi ini sekarang mestinya April udah datang. Jadi kalau yang mau pesan langsung bisa ke sini nih, ke Indomobil Plaza. Kasih. Dashcam ada juga di sini. Ayo, siapa yang nggak perlu dashcam sekarang? Bisa merekam semua kejadian ya. Sini lengkap nih line up-nya. Duh, terus terang dari tadi ya. Bikin video ini tuh suara raungan mobil drifting tuh menggoda terus gitu. Udah, kesana aja yuk. Wah, ada space-nya IOF. Kita mampir sini dulu. Widih, batu beneran tuh. Buat di off-roadin. Jadi nanti ada demo-demonya juga pasti nih. Pakai motor trail, pakai mobil-mobil off-road ini. Tuh, ada jadwal kegiatannya. Jadi ada perlombaannya. Reng, apa kabar Reng? Halo Om Fitra. Wisnu Guntoro Adi ini wartawan senior nih, lebih senior dari saya nih. Enggak lah. Kerjanya adventure mulu sekarang, naik motor kemana-mana. Sekarang bantuin garap ini. Garap ini, ini ada perlombaannya ya? Ada nanti? lombanya. Oh, oke. Orang jadi bisa nonton juga ya lombanya Pasti ya? bisa lomba. Dan menariknya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan jagoan-jagoan Indonesia terdaftar. Jadi bukan cuma buat demo ya, tapi Bukan buat demo, tapi pertandingan. itu lebih kompetisi. Wah, Gitu. tanggal berapa aja? Setiap Sabtu dan Minggu. Jadi di 2 weekend itu ada terus? Ada, jadi 2 seri, dibikin 2 seri. Harus nonton, ini seru banget nih. Ini seru banget, baru pertama kali rasanya di Jakarta. Di Jakarta ya? Ulangi dulu. Cakep-cakep. Sukses terus, Reng. Thank you, Om Fitra. Oke, kita lihat yang driftingnya yuk. Di driftingnya juga udah ada mobilnya tim Subaru. Tuh, pakai BRZ baru. Sini ada tempat penontonnya proper ya. Ada atapnya semua. Tuh, Subaru. Nah ini ada satu mobil Subaru. Ini dipakai bergantian. Jadi itu nanti drifter wanita. Sekarang banyak drifter wanita. Itu mereka akan adu drift dengan mobil Subaru BRZ itu. Wah pokoknya seru banget. Banyak banget kegiatannya di IMS ini. Jangan lupa datang ke IMS 2024 tanggal 15 sampai 25 Februari 2024. Jangan lupa beli tiketnya bisa di diandratiket.com atau di aplikasi BBO.
Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra RI. Jika Anda belum follow Instagram saya @fitra.ri, follow Instagramnya IMS ID di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Saya tunggu di IMS. Sampai jumpa. Bye-bye.